Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Enlighten Your Faith dari James Bond Season 2 yang berbahagia, pada pagi hari ini tanggal 18 Juni 2016 di hari ke-13 bulan Ramadan 1437 Hijriah, izinkan saya membahas materi kita pagi hari ini, yaitu prasangka. Pemirsa yang mulia, prasangka itu memang manusiawi. Karena setiap orang memiliki prasangka, entah baik atau buruk terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang ini, pemirsa, seringkali orang itu kurang bisa memanfaatkan prasangka atau mengendalikan prasangkanya dengan baik. Prasangka yang buruk, prasangka bisa melahirkan sesuatu yang menguntungkan dan bisa juga yang merugikan, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Prasangka yang berdampak buruk bagi kita, semisal mungkin akan berdampak terhadap rasisme, diskriminasi, konflik sosial, atau mungkin bisa menimbulkan keributan, apalagi nanti prasangka yang buruk juga bisa menimbulkan kita menjadi pribadi yang iri, yang dengki, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan sesuatu yang tidak baik pokoknya. Tapi prasangka yang membuahkan sesuatu yang baik bisa membuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun jadi lebih meningkat. Contoh prasangka yang membawa kepada kebaikan, prasangka baik saja, misalkan berpikir positif, husnuzon, yang nantinya akan berdampak kepada kita yang menjadi lebih bersyukur, lebih toleran, lebih pengertian, lebih paham akan perbedaan, lebih bisa menerima perbedaan orang lain, lebih bijaksana, lebih baik, lebih ramah, lebih sopan, lebih santun, lebih bisa mengendalikan emosinya, lebih percaya gitu. Dan banyak lagi dampak positif dari prasangka yang kita olah dengan baik kita. Misalnya yang budiman, prasangka memang sesuatu yang manusiawi. Tapi jangan salah, prasangka pun juga terkadang bisa menimbulkan dampak buat diri kita sendiri juga, yang baik atau yang tidak baik. Maka daripada itu, hendaknya kita prasangka memang tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa dikendalikan dan hanya kita yang bisa mengubah prasangka terhadap sesuatu atau seseorang tersebut. Kayak di bulan Ramadan ini ada iklan rokok jarum yang berbunyi, yang ada pesan seperti ini. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka. Di RCTI itu saya lihat iklan seperti itu. Makanya alasan itulah kenapa saya membahas materi tentang prasangka pada Enlighten Your Faith Ramadan edisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Seringkali orang menilai seseorang yang mungkin secara penampilan mungkin kurang baik lah. Secara penampilan mungkin kurang baik. Tapi di satu sisi, orang itu ternyata bisa untuk berbuat baik. Misalkan orang tampil dengan pakaian preman, seperti yang ada di iklan jarum tersebut. Orang berpakaian preman, ya, bawa senjata tajam, ya, ternyata malah segerombolan itu bersama dengan para orang-orang kampung itu malah bahu-membahu membersihkan rumput yang ada di sebuah masjid. Dan ada juga orang preman nyodok ke depan, nggak ngantri,
Tapi dia ternyata malah mendahulukan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua didahulukan. Itu mungkin contoh-contoh singkatnya. Atau orang yang kelihatannya ngetawain, di belakang ngetawain orang dengan penampilan yang culun. Tapi di satu sisi orang itu malah menolong orang yang culun itu dari ancaman ketimpa batu dari sebuah konstruksi di sebuah bagian di salah satu kampus university. Diselamatkan. Itu luar biasa sekali. Meskipun kayak di belakang lihat penampilannya kok culun banget. Itu malah diketawain. Ternyata di satu sisi orang itu mau menyelamatkan si culun itu dari ancaman ketimpuk batu. Gitu, batu bata. Luar biasa ya. Memang tidak mudah pemirsa untuk menghilangkan prasangka dan melihat kebaikan dengan hati yang terbuka. Itu memang gak mudah. Karena di Indonesia ini orang baik saja itu udah susah. Berbuat baik saja itu udah susah. Jangankan untuk berbuat baik. Mencari rezeki yang di jalan yang halal aja itu susahnya bukan main. Lah buktinya yang terjadi kepada saudari kita, Ibu Seni di Serang, Banten. Beliau berjualan dengan cara yang halal. Dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan uang dari cara yang halalan thayyiban, kok malah digerebek ya. Dan baru-baru ini juga terjadi lagi di Padang, Sumatera Barat, hal yang serupa terhadap penjual makanan yang berjualan di siang hari di bulan Ramadan. Itu menunjukkan jelas banget bahwa prasangka yang kurang baik sedang menimpa para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Orang mencari uang dengan cara yang halal dan thayyiban saja dipersulit atau bahkan dibuat susah. Itu yang saya heran di sini. Dibuat susah, dibuat sulit. Nah, ini yang menurut saya cukup menjengkelkan. Hal yang patut saya sayangkan di sini. Kenapa bisa seperti itu? Padahal mereka hanya berjualan dengan mencari nafkah, mencari uang dengan cara yang halal dan thayyiban. Kenapa harus ditindak sebegitu? Saya pernah baca di poskota.com, di situ jelas banget bahwa jarak antara pemimpin dan rakyat di Indonesia ini sudah sangat jauh. Dan itu pada dasarnya lagi-lagi karena prasangka. Prasangka yang salah digunakan. Prasangka yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak dipergunakan dengan baik. Ya, jadinya seperti itu. Selalu identik dengan su'uzon, dan su'uzon. Prasangka buruk, dan prasangka buruk. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik bagi kesehatan batin kita, tapi juga tidak baik untuk kesehatan fisik kita. Itu aja. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah coba lihat sesuatu, coba hilangkan dulu prasangka. Lihat nilai-nilai positif dari sesuatu atau seseorang dengan pikiran yang terbuka. Pada intinya, yang ingin saya hantarkan di sini, di bagian akhir dari Enlighten Your Faith kali ini adalah, jangan melihat sesuatu atau seseorang dari penampilannya saja. Kalau di dunia maya memang lain lagi ceritanya. Pokoknya jangan lihat seseorang atau sesuatu itu dari penampilannya aja. Meskipun kalau di dunia maya bisa saja menipu, tapi jangan lihat dari sisi tipuannya. Lihat dari sisi yang lebih dalam lagi. Karena saya punya teman, namanya Ratu Clara di Halo Star Indonesia. Dia seorang konstruktivis. Ada satu teori yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua orang itu baik.
Hanya saja ada beberapa keadaan lah yang memaksa seseorang itu menjadi tidak baik. Nah, keadaan seperti apa yang membuat seseorang itu terpaksa tidak baik? Saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya semua orang itu baik. Dan tidak seorang pun yang diciptakan Allah Ta'ala untuk menjadi pribadi yang buruk. Tidak. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pribadi yang baik. Tidak menjadi pribadi yang buruk seperti syaitan. Maka siapa yang ingin masuk surga, maka lihatlah sesuatu atau seseorang dari nilai-nilai positif dengan hati yang terbuka. Lihat seseorang atau sesuatu dari nilai-nilai positifnya dengan prasangka yang dipergunakan dengan baik dan dengan pikiran yang terbuka. Insya Allah tiket di surga sudah ada Insya Allah tiket ke surganya Allah Ta'ala sudah ada dalam genggaman kalau kita melakukan itu setiap hari. Perbanyaklah husnuzon dan hilangkanlah su'uzon. Perbanyaklah berprasangka yang baik dengan pikiran dan hati yang terbuka. Namun tetap dengan kehati-hatian yang tinggi, tetap dengan kebijaksanaan yang tinggi, tetap waspada. Kalau misalkan susah untuk berhusnuzon dan terpancing ingin bersu'uzon, ya jangan sampai terpancing untuk su'uzon. Minta bantuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, ya Allah, aku merasa terpancing ingin berprasangka buruk pada orang lain. Maka janganlah engkau biarkan hamba terjun dalam berprasangka yang buruk. Doa itu. Doakan seperti itu. Ingat surat Al-Fatihah dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kemarin dikaji oleh Bapak Ustadz Haji Jubhardin yang sudah ada di Asmaul Husna TV One. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah hanya kepada Allah tempat kita bergantung dan memohon dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Berprasangka baik, husnuzon itu juga termasuk ibadah. Jadi mintalah kepada Allah agar kita selalu diberikan pikiran dan jiwa yang sehat untuk selalu berprasangka baik, berprasangka husnuzon. Dengan tetap memperhatikan dengan tetap waspada yang paling penting. Waspada, kali-kali aja mungkin ada satu dua yang mencoba memancing kita untuk berprasangka yang buruk, maka waspadalah karena itu adalah orang-orang yang imannya lemah dan dikuasai oleh setan. Karena sesungguhnya setan menyukai orang-orang yang selalu berprasangka buruk terhadap sesuatu dan juga seseorang, terutama sesama manusia. Karena setan hanya bertugas untuk menjerumuskan manusia menjerumuskan kita semua ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, kalau kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama dengan malaikat-malaikat yang baik, yang diciptakan Allah untuk selalu baik dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kunci kita dalam pikiran-pikiran yang positif, dalam prasangka-prasangka yang positif, dalam husnuzon, dan insya Allah malaikat pun akan mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berprasangka baik terhadap sesuatu atau seseorang secara objektif, secara objektif, dan kita lakukan itu setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Hilangkan prasangka. Mari kita lihat kebaikan dan nilai-nilai positif seseorang atau sesuatu benda, sesuatu barang dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dengan begitu, tiket ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada di depan mata kita semua. Hanya dengan bermodal husnuzon. Husnuzon adalah sebagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.